Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, saya tidak selalu lupa mengingatkan kepada teman-teman Nusantara bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat menghirup udara segar, nikmat bernafas, nikmat menggerakkan anggota badan kita, nikmat bersosialisasi, melihat alam semesta. Semoga semakin membuat kita beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang video tentang manakah yang lebih hebat antara suku Sunda dengan suku Jawa. Ya. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan klik lambang subscribe. Lambang subscribe kalau Anda klik itu gratis ya. Anda tidak bayar kalau klik lambang subscribe. Itu untuk mendukung channel saya dan membantu mengklik lonceng notifikasi 2 kali supaya Anda update berlangganan tentang video-video yang membahas ilmu kebatinan, ilmu benda bertuah, energi vibrasi antara diri dan alam semesta, dan ilmu kebatinan. Ini banyak pertanyaan ya, sehingga saya membuat video pada kesempatan kali ini. Manakah yang lebih kuat antara suku Jawa dengan Sunda? Saya pribadi sekarang itu tinggal di bisa disebut Sunda ya, karena suku Sunda, karena saya berada di Jawa Barat. Dan saya aslinya bukan orang Jawa Barat, tapi saya aslinya adalah percampuran ya antara Jawa Timur dengan Lombok, yaitu Situbondo dengan Lombok ya. Jadi manakah yang lebih hebat antara suku Jawa dengan suku Sunda? Sebenarnya dua suku ini kita sebut saja suku yang beradik kakak ya, yang dimana Majapahit versus Pajajaran. Majapahit dibilang kakak, Pajajaran ini adik, kita istilahkan seperti itu. Untuk yang lebih kuat, manakah yang lebih kuat? Maksudnya di sini penjelasannya adalah orang-orangnya ya. Kalau secara kemampuan IQ, ataukah cantik, ganteng, ataukah ambisinya yang lebih bagus dan sebagainya. Jadi saya akan menjelaskan menurut versi saya dan pengalaman saya pribadi. Dan ini tidak ada membela suku Sunda atau Jawa ya. Jadi saya pribadi dulu ketika saya masih tinggal di Lombok, saya ke Jakarta ya. Saya kira orang-orang di Jakarta ini semua pinter semua ataukah cerdas semua. Ini berbagi pengalaman sedikit. Setelah saya tinggal di sini dan lama, ada sekitar sudah 7 tahun, ternyata kita di Jakarta dengan di kampung pun seperti saya di kampung dulu sebenarnya sama ya. Yang berbeda adalah situasi karena ibu kota dan sedikit budaya yang berbeda ya. Kalau dari apakah ada orang pintar dan cantiknya, itu sama saja. Di kampung saya juga ada yang cantik, ada yang pintar, ada yang kurang pintar ya. Di Jakarta ini juga sama. Ada yang cantik, ada yang kurang pintar, ada yang pintar, ada yang hitam, ada yang putih. Tetapi kalau di Jakarta Pusat ini jumlah dari IQ dari si orang-orang ini yang biasa di kota Jakarta ini sedikit lebih tinggi karena tekanan hidup. Karena memang hidup di Jakarta ini memang sedikit keras ya. Karena banyak yang tidak punya skill, tidak punya ilmu, kesini malah menjadi ibaratnya susah ya. Ataupun ada juga yang sampai tidur di kolong jembatan karena tidak punya skill, saking kerasnya hidup di Jakarta. Jadi menurut saya IQ sih sama, hanya tingkat kondisi tekanan hidup yang ada di Jakarta ini. Dan dulu sebelum saya
dewasa, saya berpikir bahwa orang bule itu juga lebih pintar daripada kita, lebih cerdas dan lebih hebat. Ternyata setelah saya kerja di pariwisata itu sekitar 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun sama saya training ya, dan banyak bergaul dengan orang-orang luar negara. Kerja di hotel pariwisata, yang khususnya waktu itu saya pernah di hotel bintang 5 kerja ya. Jadi hotel ini pun bukan khusus tempat mesum atau tempat, bukan ya, karena juga kadang konferensi Asia Afrika ataukah perusahaan-perusahaan besar seperti British American Tobacco ataukah Persatuan Dokter Indonesia, mereka membuat acara di tempat-tempat itu. Dan banyak tamu pariwisata yang hampir 85% kalau di Lombok itu bule semua. Dan setelah saya pengalaman kerja selama bertahun-tahun, ternyata sama ya, ternyata sama ini penjelasannya. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang loyal, ada yang pelit ya, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, sama sebenarnya. Hanya yang membedakan bahasa dia, budaya dia, mungkin negara mereka lebih maju sehingga nilai duit tinggi, dan kulit, warna kulit ya. Setelah saya lama bergaul, bahkan sampai sekarang ada beberapa orang yang saya masih akrab dengan bule-bule dulu yang saya kenal di Lombok ketika saya masih kerja di hotel, salah satu hotel ya di sana. Saya pun ke daerah Subang. Ternyata ada yang pintar, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang hitam, ada yang putih, sama. Hanya sedikit berbeda yaitu budaya. Budaya, baik dia menggunakan bahasa Sunda, kalau di kampung saya bahasa Lombok, kalau di Jawa menggunakan bahasa Jawa. Dan banyak orang yang hebat, banyak orang yang kaya, ada juga yang tidak kaya, sama gitu. Dan setelah saya kenal pun sebagian bangsa yang dari Amerika ataukah United States ataukah United Kingdom ataukah Inggris, ada beberapa juga saya akrab dulu ya. Kalau yang dari 2 negara ini sudah lama saya sudah tidak ada kontak dengan teman-teman yang dulu menjadi tamu saya di hotel itu. Mereka pun sama gitu ya. Kalau dari skill karakter, hanya budaya, bahasa, dan warna kulit. Karena kebudayaan mereka di sana dan kondisi mereka yang membuat mungkin dia lebih cerdas karena kondisi ya. Seandainya pun kita kalau di kondisi mereka, kita pun bisa menjadi orang secerdas mereka. Dan pemerintahnya pun membuat peraturan-peraturan yang bagus untuk mengembangkan skill-skill mereka. Antara Jawa dengan Sunda, manakah yang lebih hebat orang-orangnya? Menurut saya, Jawa dan Sunda, kalau dari karakter orangnya itu sama ya, bukan totalitas sama. Ada perbedaan-perbedaan dari bentuk-bentuk kulit sedikit dan cantiknya dan sebagainya. Jadi kalau dari karakter hampir sama. Karena yang dari Jawa pun kalau dibilang ada yang sukses baik hati, ada yang menjadi presiden ataukah kerajaannya besar dulu. Kalau dari karakter orang khususnya, ada juga yang pemalas, ada juga yang yang tidak cantik, ataukah ada juga yang pelit. Di Sunda juga sama. Di Sunda juga ada yang baik, ada yang pelit, ada yang cantik, ada yang biasa saja ya. Inti poinnya adalah bahwa kita ini di muka bumi ini diberikan hak yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan yang tinggal kita saja untuk mau mendalami skill kita ataukah mengasah kemampuan kita. Dalam Al-Quran juga dijelaskan ada salah satu kelompok orang yang diakui memiliki kecerdasan lebih, dan memang terbukti dalam Al-Quran itu ya.
yaitu Yahudi. Memang mereka memiliki kepala yang lebih cerdas. Memang itu sudah Allah buktikan, dan banyak teknologi-teknologi canggih yang memang diciptakan oleh mereka, memiliki kelebihan kecerdasan dibandingkan manusia lainnya. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kenapa sih orang Sunda versus Jawa, mitosnya itu kalau menikah itu tidak langgeng? Padahal tidak juga. Saya punya banyak teman Sunda di Jakarta, saya punya banyak teman Jawa yang nikah Sunda versus Jawa, tapi udah langgeng, bahkan ada yang sampai umur 50 tahun. Bahkan banyak ya, itu hanya mitos menurut saya. Dan sebenarnya mitos pernikahan Sunda versus Jawa ini karena dari silsilah perang Bubat dulu. Perang Bubat yang dimana Majapahit versus Pajajaran, yang menurut dari kisah Pajajaran bahwa di perang Bubat itu ada sedikit cekcok yang dimana banyak orang Sunda itu terbunuh ya di zaman kala itu. Dulu kita belum menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia, masih saling rebut-merebut. Dan banyak orang-orang Jawa menjadi presiden-presiden bahkan dari dulu sampai sekarang karena jumlah terbesar juga ya, bisa dibilang suku-suku dan yang menguasai politik dan banyak menguasai ilmu-ilmu spiritual itu dari tanah Jawa ya, dan dari Sunda juga pun begitu ya. Jadi inti poinnya di sini, kita sekarang sudah negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa kita adalah saudara. Kalau kita menyebut blok per blok atau suku per suku atau bangsa per bangsa, itu akan menciptakan perpecahan ataukah mengkotak-kotakan diri. Dan kita adalah keturunan Nabi Adam, apalagi sama-sama merupakan di negara Republik Indonesia. Jadi untuk mana yang lebih hebat dan tidak hebat, untuk karakter orang khususnya saya sebutkan di sini sama. Ada yang baik di Jawa juga, ada yang pelit, ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Di Sunda pun begitu. Ya. Kalau dibilang di Sunda doang cantik, orang Jawa juga banyak cantik ya. Kalau dibilang orang Jawa lebih ambisius dan lebih pintar cari kerja, orang Sunda juga banyak yang seperti itu. Hanya mitos ini ataukah penyebutan ini menurut pandangan-pandangan orang tertentu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Bahkan saya pun banyak kenal orang Sulawesi, Padang, dan daerah-daerah lain, Medan. Sama, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang ambisi, ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Hanya bedanya adalah budaya, karakter yang sedikit berubah karena budaya, dan ada masing-masing hal spesial yang unik di antara suku-suku di Indonesia ini. Kalimantan juga ya. Kalimantan juga ada yang sukses, ada yang tidak sukses, ada cantik, ada tidak cantik kalau dihitung secara merata. Dan selama saya bergaul dengan mereka, sepengalaman saya, ya seperti itulah penjelasannya ya. Kalau kita ungkap-ungkap silsilah zaman dulu, kita akan terjadi blok memblok dan mengagungkan masing-masing kerajaan kita sendiri. Tapi itu adalah kisah lalu, biarkan berlalu. Dan yang sekarang kita adalah satu masyarakat besar yang ada tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Semoga Anda bisa memaknai apa yang saya maksud. Dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kalau untuk presiden, kenapa selalu Jawa? Itu mungkin ya, menurut saya mungkin teman-teman Jawa ini pertama teman-teman yang dekat dengan pusat negara. Yang kedua, banyak mereka yang join di partai politik, dan banyak yang
teman-teman dari Jawa yang memiliki ambisi lebih dalam hal politik ataukah kepemimpinan seperti itu. Itu menurut saya pribadi. Jadi kita adalah satu masyarakat utuh yang saling menjaga satu sama lain, baik Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Bali, Jawa, Sunda. Itu semua kita adalah satu saudara. Mari kita tidak saling mencaci dan menghina, karena ilmu yang sangat bagus ataukah yang tertinggi yaitu akhlakul karimah, yang dimana kita adalah sama-sama ciptaan Allah yang harus saling menghargai dan menghormati dan saling mendukung di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan suka mencaci, menghujat, karena kita adalah saudara. Baik kalau yang Muslim sesaudara Muslim, yang Kristen sesaudara Kristen, dan kita adalah orang-orang yang harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk tidak saling menghujat, mengkompor-kompori ataukah memfitnah. Karena marilah kita lebih baik introspeksi diri kita masing-masing. Jadi kesimpulannya, Jawa versus Sunda sama-sama unik, sama-sama spesial, sama-sama indah, sama-sama banyak tempat pariwisata, sama-sama spesial lah di mata saya. Karena saya pribadi orang luar dari daerah ini meskipun ada keturunan Jawa, ya. Seperti itu penjelasannya. Semoga kita damai, sentosa, dan saling erat mengerat membangun Indonesia Raya tercinta, dan semoga kita sehat selalu semua, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita di Indonesia ini dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga berkah bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Dan untuk pernikahan Jawa versus Sunda umurnya singkat, itu menurut saya mitos. Karena banyak saudara-saudara saya di Depok, Jakarta, dan di Jakarta ini khususnya yang sampai umur panjang lah pernikahannya, bahkan sampai meninggal, ya. Semoga berkah bermanfaat. Jangan lupa dukung dengan klik subscribe dan lonceng notifikasi. Apabila ada salah kata, itu dari kebodohan saya murni. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.